Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan di minggu ini, di pelajaran yang baru di triwulan ketiga, kita akan mempelajari dengan judulnya adalah Perkabaran Salib. Dan para penulis sudah hadir di sini untuk kita memperbincangkannya bersama-sama. Dan kita akan memulai diskusi kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami yang tinggi dalam surga, kami segera berterima kasih padamu, karena kami dapat kembali untuk mengucapkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami juga dapat mengerti mengenai Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Roh Kudus mengenai hati kami, apa yang kami bicarakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, di zaman dulu tuh ada orang bernama Cicero. Dia adalah seorang penulis dan orator Romawi kafir. Dan dia mengatakan kepada orang-orang Romawi dahulu untuk menjauhkan diri dari gagasan tentang salib sebagai sarana hukuman dari pikiran mereka. Nah, Cicero ini meninggal sekitar setengah abad sebelum Yesus lahir. Nah, pernyataannya menggambarkan penghinaan yang dimiliki oleh orang Romawi terhadap salib. Salib begitu buruk sehingga mereka bahkan tidak boleh memikirkannya. Tapi Paulus menuliskan bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Bagi Paulus, salib adalah instrumen pendamaian antara Allah dan manusia, simbol tertinggi dari kerendahan hati Yesus, dan tempat di mana utang kita yang sangat besar telah dilunasi. Dan salib adalah jawaban atas setiap masalah yang ada di Korintus. Kita tidak perlu membaca jauh-jauh di surat 1 Korintus untuk menyadari bahwa ia sangat prihatin dengan satu masalah utama, perpecahan di dalam jemaat. Dan Paulus juga sangat bingung di dalam suratnya, di dalam 1 Korintus, setelah bagian salam dan ucapan syukur, inilah topik yang ia bahas. Nah, dalam minggu ini kita akan membahas bagaimana perpecahan jemaat yang ada terjadi di Korintus. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Injil Salib. Dan mari kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tony. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan di pembukaan di 1 Korintus, ya tulisan Rasul Paulus setelah dia mengucapkan syukur kepada jemaat Korintus, lalu kita lihat perikop berikutnya apa? Bahwa di situ terjadi perpecahan. Ya, lalu di ayat 17 dikatakan sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Salah satu persoalan di dalam perpecahan mereka adalah adanya blok-blok, ya, adanya kelompok-kelompok yang mengatakan, oh saya golongan Apolos, saya golongannya Paulus, saya golongannya, ada yang mempersoalkan karena oh saya dibaptis oleh Krispus, Gaius, ya ada yang karena Stefanus. Jadi Paulus mengatakan bahwa bukan persoalannya siapa yang membaptis, ya, tetapi tetapi jangan sampai mereka yang dibaptis, kamu yang dibaptis itu tidak memahami prinsip dari baptisan itu sendiri. Nah, baptisan itu sendiri sebenarnya memberitakan mengenai apa? Mengenai Injil, ya kan? Mati, ya dosa-dosa yang lama dikuburkan lalu bangkit. Kita bangkit menjadi manusia baru. Nah, hanya kematian Kristuslah yang mampu membuat kita apa? Menjadi manusia baru. Itu paling penting. Lalu setelah itu Paulus menekankan mengenai apa? Mengenai salib itu sendiri. Nah, bagi kita saat ini mungkin mudah, sementara pada awal mula Kristen
muncul ya di sana, ya mereka telah memiliki keyakinan masing-masing, ya seperti kita katakan di minggu lalu, bagi orang Yahudi sendiri sulit menerima mengenai Yesus adalah Mesias, Kristus sebagai Mesias. Lalu bercampur saat itu di Korintus, ya mereka latar belakang sebelumnya adalah para penyembah berhala. Sehingga konsep keselamatan oleh kasih karunia melalui salib Yesus itu benar-benar sesuatu yang baru, yang aneh ya bagi mereka. Dan ketika orang Kristen mula-mula rasul-rasulnya memberitakan mengenai konsep keselamatan ini, itu dianggap menjadi kebodohan. Gimana ceritanya? Mungkin juga sampai sekarang beberapa keyakinan, ya keyakinan di luar Kristen bisa saja mengatakan, gimana ceritanya? Ya, masa ada dari sorga lalu datang ke bumi, ya udah gitu persoalan kelahirannya aja pun sudah dipertanyakan. Lalu kemudian gimana ceritanya dia manusia lalu mati kok bisa menggantikan dosa dosa seluruh manusia. Itu menjadi satu kebodohan bagi orang di luar Kristen, ya. Itulah itulah makanya Paulus mengawali berita itu, ya, karena itu menjadi sumber awal perpecahan di Korintus, ya, karena mereka tidak paham konsep sebenarnya mengenai Injil salib itu. Kalaupun ada yang dibaptis pun mereka jadi persoalan juga. Oh, yang benar adalah baptisannya si Anu. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu Paulus perlu di awal itu menyamakan pengertian ya kepada jemaat Korintus. Ini loh ya konsep keselamatan. Ini loh Injil Injil salib itu gitu ya. Nah, walaupun kamu mungkin bisa saja dianggap bodoh ya bagi orang dunia. Tetapi katakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang yang berhikmat. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu ya para filsuf ya di Yunani, ya Yunani kan terkenal dengan para filsufnya kan. Nah, Korintus itu kan ada di Yunani, ya. Jadi bagi bagi mereka ini satu kebodohan, banyak orang-orang pintar di sana, lalu tiba-tiba ada berita yang tidak bisa diterima secara filsafat gitu kan. Kalau secara filsafat kan sesuatu itu harus bisa dibuktikan. Lah ini gimana kok ada orang bisa mati lalu kematian dia bisa bisa menggantikan dosa semua orang. Nah, tapi apa Paulus katakan yang bodoh bagi dunia itu justru dipilih Allah supaya apa? Orang yang merasa berhikmat menjadi dipermalukan gitu ya. Lalu yang yang lemah itu kadang dipilih Allah untuk apa? Membuat orang yang kuat itu menjadi tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus ya pentingnya pemahaman mengenai Injil salib. Nah, bisa saja persoalan itu sampai sekarang kita hadapi di mana orang tidak bisa menerima konsep keselamatan mengenai Yesus itu. Agama-agama lain menertawakan itu. Tapi itulah yang menjadinya ya, seperti di dalam 1 Korintus 1 ayat 17, perlu dengan hikmat perkataan kita mampu menyampaikan itu kepada orang lain. Demikian pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Tombing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya di hari Senin dengan judul kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan dikatakan di sini kita sebagai orang-orang yang terbuka, kita juga akan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang dimanapun, walaupun lebih buruk keadaannya dari Korintus. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang ini dari Pak Fajar. Lagi-lagi kita membahas mengenai Korintus ini memang menjadi satu hal yang menarik. Kalau kita baca ayat inti kita ya, ini sudah cukup mengejutkan ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita coba untuk membayangkan bagaimana Rasul Paulus ini memberitakan pengabaran tentang
Yesus ya, Yesus di kota Korintus. Dan kita tahu kota Korintus itu dipenuhi orang-orang yang berhikmat. Bagaimana mungkin seorang Paulus ini menceritakan kepada orang-orang baik itu di pasar ataupun mungkin di tempat-tempat umum, memberitakan ada seorang Yahudi yang mana Yesus ini diceritakan kepada orang banyak oleh Paulus itu akan membawakan satu keselamatan. Gantinya orang Yahudi ini membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma, tetapi malah justru dibunuh ya, bahkan disalib mati. Tidak ada satu harapan orang yang sudah mati. Tetapi Rasul Paulus ini menekankan bahwa justru dengan kematian Kristus atau Yesus di atas kayu salib ini memberikan satu harapan bagi semua orang. Bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi bagi semua orang di seluruh umat manusia ya, di seluruh dunia. Bahwa mereka itu memiliki satu pengharapan akan diselamatkan. Inilah kekuatan Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tetapi bagi orang-orang filsuf, ini seakan-akan tidak masuk akal, Pak Simon. Mana mungkin ya orang yang sudah mati itu bisa membawakan satu keselamatan. Ini menjadi satu hal kebodohan. Tetapi justru dengan hal pekabaran ini betul-betul membawa satu kekuatan ya, membawa satu kekuatan. Banyak orang yang skeptis ya. Banyak orang yang skeptis untuk mendengarkan pekabaran dari Rasul Paulus ini, Yahudi. Mereka berpikir bahwa mana mungkin ya, mana mungkin seorang Yahudi yang bersedia untuk berkorban dan pada akhirnya tidak bisa membebaskan. Mereka memiliki data dan fakta yang mendukung ya analisa mereka, tetapi Rasul Paulus ini mencoba memberikan satu gambaran bahwa kematian Yesus di atas kayu salib ini memberikan satu pengharapan bagi orang yang mendengarkan. Dan dampaknya apa Pak Simon kira-kira? Dampaknya memang ada orang yang tidak percaya, tetapi banyak banyak orang yang percaya dengan pekabaran ini ya. Meskipun tantangan ya di kota Korintus ini yang dipenuhi dengan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang orang filsuf ya, yang ahli filsafat dan lain sebagainya, tetapi tantangan ini bisa dikalahkan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini memiliki keyakinan dan kepercayaan sehingga bukan hanya orang Yahudi saja yang percaya, tapi banyak juga orang-orang non-Yahudi yang percaya akan pekabaran dari Rasul Paulus ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ketika kita menghadapi satu arus yang besar, banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran. Tetapi dengan keteguhan luar biasa dari Rasul Paulus ini, paling tidak ada orang-orang yang percaya akan kebenaran ini. Dan biarlah ini menjadi satu dorongan bagi kita semua, Pak Simon, dan pemirsa The Safe Ministry, kita tidak akan pernah menyerah untuk menyampaikan pekabaran kebenaran, yaitu Yesus yang sudah mati, yang memberikan satu pengharapan bagi kita semuanya. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya di hari Selasa dengan judul Kuasa bagi mereka yang diselamatkan. Dan di sini Paulus tetap mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh Allah dan tidak diri kita sendiri. Dan kita dengar pesan lebih lanjut ini dari Pak Tony. Baik pemirsa The Safe Ministry, coba kita perhatikan lagi 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib mesa. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi secara tersirat di 1 Korintus 1 ayat 18 ini pesannya sebenarnya cukup jelas ya, bahwa bagi yang sedang menuju kehancuran atau kebinasaan ya, ya memang salib itu dianggap kebodohan ya. Tapi bagi yang diselamatkan, yaitu menjadi kekuatan. Kenapa? Karena ya, karena kita menyadari tanpa salib tidak ada jalan keselamatan.
ya. Tanpa salib tidak ada jalan keselamatan sekali lagi. Nah, oleh karena itu pemirsa The Shape Ministry, ya, Paulus menekankan kepada jemaat Korintus. Ini satu jemaat yang besar. Banyak orang hebat di gereja itu. Ya, bercampur dari berbagai macam latar belakang. Maka dikatakan kalau yang mau binasa ya memang ajaran salib itu menjadi kebodohan. Nah, sekarang siapa sebenarnya di balik penghancuran itu ya, yang membawa kebinasaan itu atau yang membuat kebinasaan itu? Memang itulah skenario jalan keselamatan yang Allah tetapkan. Kalau ada yang di luar itu, ya berarti itu bukan jalan. Nah, kalau ada salib itu dirinya sendiri, ya sedang menghancurkan diri sendiri. Tetapi kembali lagi ke 1 Korintus 1 ayat 18, bagi kita yang diselamatkan, ya frase bagi kita yang diselamatkan menunjukkan bahwa apa? Keselamatan memang hanya datang dari Allah dan hanya melalui salib, ya. Tidak ada kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya melalui apa? Melalui salib. Karena kita begitu berdosa, kita menjadi budak dari dosa itu. Budak tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada pihak lain, ya. Harus ada pihak lain yang lebih tinggi. Harus ada tuannya yang menyelamatkan. Nah, sama seperti kita dalam perbudakan dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Harus ada sumber lain. Ya, kalau 1 Korintus 1 ayat 21 mengatakan Allah lah yang menyelamatkan. Ya, saya bacakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi coba kita bayangkan kondisi fisikis orang Kristen pada mula-mula saat itu. Dianggap orang bodoh mereka yang menerima keselamatan melalui salib. Tapi dikatakan justru Allah lah yang menyelamatkan orang-orang yang dianggap bodoh itu, yang menerima jalan keselamatan melalui apa? Melalui Allah itu. Inilah pemirsa The Safe Ministry, ya, bahwa salib itu ya kebodohan bagi mereka yang hendak binasa, tetapi itu justru kuasa paling besar. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Robin untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik kita selanjutnya di hari Rabu dengan judul Mesias yang disalibkan. Dan dikatakan di sini Paulus memberitakan tentang Yesus, tetapi orang Yunani dan Yahudi tidak menerimanya. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang ini dari Pak Fajar. Silakan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau orang-orang Yahudi itu meminta tanda, orang Yunani meminta hikmat, lebih cenderung ke ya hikmat pengetahuan, latar belakang, alasan gitu ya. Salib Mesias bukanlah tanda atau hikmat yang diharapkan bagi orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi sangat berbeda sekali ya konsep pemikiran akan salib Mesias ini, kemudian penerapannya bagaimana gitu ya. Salib itu bagi orang lain itu menjadi satu hal yang sangat menjijikkan sekali, Pak Simon. Sedangkan yang diharapkan mereka itu bahwa Mesias itu mampu membebaskan, yang diharapkan oleh orang Yahudi, Mesias ini mampu membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi pada akhirnya Mesias yang mereka harap-harapkan itu tidak menjadi kenyataan, tetapi malah justru mati di atas kayu salib dan dibunuh ya, disalibkan oleh orang-orang Romawi sendiri. Nah, salib ini menjadi satu simbol bagi orang-orang Kristen ya selama berabad-abad lamanya ya. Mereka akan tetap memegang salib Kristus ini. Itu tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh umat manusia ya pada umumnya dibandingkan dengan zaman modern ini ya. Bagi mereka mungkin karena hikmat pengetahuan mereka masih berkembang, mereka masih belum bisa menerima akan penjelasan hikmat dari apa maksud dan tujuan Yesus itu ada di salib. Tetapi berbeda sekali dengan zaman sekarang ya. Meskipun kita tidak mengalami semua melihat ya
pada zaman pertama, pada abad-abad pertama. Tetapi dengan iman kita, kita yakin bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu memberikan satu pengharapan bagi semua orang ya. Paulus berkata bahwa Yesus itu mengutus dia untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu, Paulus ini selalu mengabarkan Mesias yang disalibkan ini. Bagi orang lain mungkin ya tidak bisa diterima dengan mudah ya. Mereka butuh proses, butuh waktu untuk memahami akan pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Tetapi dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, pada zaman ini kita bersyukur Pak Simon. Kita dapat memahami akan penderitaan, mengapa Mesias ini harus disalibkan, yang memberikan satu pengharapan bagi kita untuk menerima kehidupan kekal. Tetap berfokus kepada Kristus Yesus, bahwa dia sudah disalibkan, dia mati, kemudian dia dikuburkan, dan dia bangkit, dan sekarang dia naik ke surga, menyediakan satu tempat bagi kita. Pekabaran ini Pak Simon yang mesti harus kita sampaikan kepada orang banyak ya. Karena Injil itu adalah kekuatan ya. Ada satu ayat yang menarik nih, 1 Korintus 1 ayat yang ke-22. Ini menjadi satu dasar bagi kita untuk memahami ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Berikutnya ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini fakta yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus yang disalibkan ini, pekabaran Kristus yang disalibkan ini menjadi satu batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa bisa menjadi batu sandungan? Kan orang Yahudi mengharapkan Yesus itu membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan orang Romawi. Kemudian, untuk orang-orang bukan Yahudi merupakan satu kebodohan. Iya, kenapa itu menjadi satu kebodohan? Karena bagaimana mungkin orang yang sudah Injil tidak masuk akal? Ini pemikiran orang-orang non-Yahudi. Tapi itu semuanya seperti yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin, kebodohan bagi umat manusia itu menjadi satu kekuatan ya, kekuatan Allah. Menjadi satu pengharapan bagi kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kristus, Kuasa dan Hikmat Allah. Dan Paulus juga mengajarkan bahwa hikmat Allah adalah kekuatan bagi kita, tetapi hikmat manusia adalah kebodohan. Dan kita dengar pelajaran lebih lanjut kali ini dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita coba baca ayat selanjutnya, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Supaya pengertian kita, pemahaman kita itu semakin jelas ya. Ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita garis bawahi ya, Pak Simon ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jadi ini bukan hikmat Kristus itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha besar. Meskipun kita berpikir sebodoh-bodohnya Allah, itu akan jauh lebih berkuasa, lebih besar pengertiannya dibandingkan dengan hikmat dan pengetahuan manusia. Iya kan, Pak Simon dan pemirsa The Semistry, sebodoh-bodohnya pengertian hikmat dari Allah itu lebih hebat, lebih luas daripada pengertian pemahaman dari manusia, pengetahuan dari manusia itu sendiri. Nah, yang perlu kita cermati, bagi kita yang diselamatkan, Yesus yang disalib itu merupakan kekuatan bagi kita ya. Bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan, Yesus yang sudah disalibkan, Kristus ini menjadi sebuah kekuatan Allah. Jadi kabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus luar biasa sekali ya, bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Dalam arti di sini
adalah orang-orang Yunani. Nah, Kristus adalah kekuatan Allah dalam arti ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa. Kristus bukan hanya kekuatan tetapi juga sehingga Allah dapat memecahkan masalah dosa, memberikan satu solusi tentang masalah dosa. Kita sebagai umat manusia sudah melakukan perbuatan dosa ya, dan pada akhirnya adalah kematian. Tetapi oleh karena kematian Kristus menggantikan kita semuanya, maka manusia itu dapat dibenarkan menggunakan baju kebenaran ini sehingga kita dapat boleh diselamatkan ya, dapat boleh diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang percaya, memberikan kekuatan bagi kita semuanya, ini merupakan kekuatan Allah dan memberikan satu jaminan kepastian bagi kita untuk selalu berserah kepada Dia. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, tetaplah percaya kepada Kristus. Pekabaran ini perlu disampaikan karena ini menjadi satu hikmat dan kekuatan bagi Allah itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, memang pada saat dulu ya, pekabaran di zaman Paulus itu, salib itu memang dianggap satu hal yang menjijikkan sekali. Kenapa? Karena salib adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang paling memalukan. Lalu tiba-tiba Paulus datang membawa pekabaran mengatakan bahwa salib itulah jalan keselamatan. Tentu ini ditertawakan oleh orang banyak. Ini menjadi satu berita kebohongan karena itu jalan keselamatan. Ya, ini menjadi satu tantangan bagi Paulus pada saat itu. Tapi pemirsa The Safe Ministry, mari kita yang hidup pada zaman saat ini, kita yang sudah mengerti pekabaran keselamatan mengenai Injil salib, mengenai kematian Yesus di salib, keselamatan oleh kasih karunia, mari kita resapi baik-baik ya, kita dalami maknanya ya, bagaimana luar biasanya memang menjijikkannya dosa itu ya. Jadi memang sama-sama menjijikkan, tapi bagi orang dunia yang menganggap mereka punya hikmat, kebodohan itu adalah menerima pekabaran keselamatan melalui salib. Kejijikan itu adalah pekabaran menerima keselamatan melalui salib. Tapi bagi kita yang telah mengerti bahwa salib adalah jalan keselamatan, dosa memang adalah hal yang paling menjijikkan. Oleh karena itu, bagaimana kita pada saat ini kita perlu membawa pekabaran itu agar cara pandang orang lain yang memandang kasih Allah itu, mereka memiliki cara pandang yang benar. Mereka mengerti bahwa Yesus telah mati, dan hanya melalui kematian Yesuslah kita bisa diselamatkan. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita yang setelah menerima pekabaran ini bisa mempertahankan kebenaran itu, dan kita bisa menjadi juru kabar Allah. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang masih belum paham, itulah menjadi tugas kita untuk membuat mereka mengerti bagaimana skenario keselamatan yang Allah berikan melalui salib di Kalvari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, dalam menerangkan apa saja yang kita telah pelajari dalam minggu ini. Biarlah kita juga yang sudah mengetahui bagaimana salib Kristus menyelamatkan kita juga memberitakannya kepada orang lain, agar orang lain dapat mengerti. Dan kita akan menutup pelajaran kita dalam minggu ini dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah pekabaran tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini menjadi satu hikmat pengetahuan bagi kami dan memberikan satu pengharapan bagi semua orang. Dan biarlah kami menjadi tangan kepanjangan Engkau untuk menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menambah pengetahuan kita bagaimana Paulus telah mengabarkan Injil keselamatan.
Dan jika Anda berkenan, Anda boleh men-subscribe video ini, berlangganan di channel kami, dan membagikannya agar orang lain dapat terberkati. Dan kita akan berjumpa di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Shalom. memberkati. Tuhan memberkati.